Sumber daya alam yang ada di Indonesia memang begitu melimpah dibanding negara-negara lainnya. Tak ayal, banyak negara yang membutuhkan pasokan hasil alam asal Indonesia untuk dikirimkan ke negara mereka. Pastinya, ada banyak jenis sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Mulai dari sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup sampai yang berhubungan dengan bahan tambang seperti hasil tambang. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa Indonesia terus-menerus disorot karena memiliki banyak sumber daya alam? Ada banyak alasan mengapa sumber daya alam di Indonesia begitu melimpah. Salah satu sumber daya alam yang patut disyukuri adalah alam yang luas dan lengkap. Di berbagai negara di dunia, ada yang tidak memiliki pantai ataupun gunung. Selain itu, tidak semua negara bisa memproduksi berbagai kekayaan alam yang menunjang kehidupan manusia. Wilayah Indonesia ternyata merupakan bagian dari rangkaian gunung api dunia, yakni Sirkum Pasifik. Maka tak heran jika letusan gunung api di Indonesia memberikan kesuburan tanah bagi daerah sekitar yang bermanfaat bagi jenis tanaman yang ditanam di daerah tersebut. Indonesia juga terletak di daerah tropis. Hal ini membuat curah hujan di Indonesia tinggi, sehingga jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia begitu beragam dan ditambah dengan kesuburan tanah akibat letusan gunung api. Seperti diketahui, negara Indonesia termasuk negara penghasil batu bara dan emas terbesar di dunia. Hal ini didukung dengan wilayah Indonesia yang menjadi tempat pertemuan lempeng-lempeng tektonik seperti lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Filipina. Pertemuan lempeng tektonik tersebut membuat kondisi geologis dan geomorfologis Indonesia menjadi kaya dan akan mineral dan produk-produk tambang. Seperti yang kita ketahui, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Semua itu memerlukan campur tangan dari manusia agar kelestarian sumber daya alam tetap terjaga hingga kini dan nanti. Manusia bisa melestarikan hutan dengan cara mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan, menanam kembali tanaman pada bekas tebangan atau dikenal dengan istilah reboisasi. Lalu, untuk melestarikan tanah, manusia bisa menanam bibit-bibit pohon di tanah yang kosong, mencegah polusi tanah dengan tidak membuang limbah seperti oli dan cairan berbahaya. Lalu, bagaimana dengan melestarikan air? Manusia bisa melakukannya dengan banyak cara, seperti menggunakan air bersih dengan hemat, membuat lubang biopori atau lubang resapan air hujan di sekitar rumah, kemudian mengolah kembali air limbah. Lalu, bagaimana cara melestarikan barang tambang yang tidak bisa diperbarui? Manusia bisa mendaur ulang barang tambang logam seperti besi atau sejenisnya. Kedua, menggunakan barang tambang seperti batu bara dan minyak bumi sehemat mungkin. Selain dengan upaya tadi, manusia bisa memanfaatkan energi alternatif seperti energi matahari, energi angin, energi air, energi panas bumi, kemudian energi yang berasal dari gas alami atau organik.